والإكرام أمنا على ذي الإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, dan termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, dan sekitarnya. Termasuk sahabat-sahabat di luar negeri sana, semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada bersama channel Ayah Sada, mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan bacakan dari salah satu atensi yang bernama Haji dari Purwokerto di Jawa Tengah ya, Purwokerto. Lebih uploadnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Saya Aji dari Purwokerto. Salam kenal, salam senggol, Bung Jepri ya. Saya senang sekali. Memang saya sudah 1 bulan mempelajari konten-konten yang ada di Ayah Sada, Bung Jepri. Ini saya sangat salut sekali dengan adanya acara tanya jawab seputar dunia yang ada di YouTube. Dan apalagi ini dengan diberi kemudahan ya, Bung Jepri ya. Saya masuk di Messenger, yaitu Facebook Abaitino, Bung Jepri. Jadi dengan mudahnya, walaupun saya di mana, saya bisa menengok di mana adanya YouTuber channel Ayah Sadam. Kembali lagi pada masalah kisah saya, Bung Jepri. Saya usia 40 tahun, Bung Jepri. Aji. Di saat saya pas lagi mau ke Pulau Seribu, Bung Jepri, saya itu pakai getek, nyewa getek dengan seseorang. Saya dayung sendiri, Bung Jepri, karena saya memang sengaja liburan di sana adanya. Pada saat saya berputar-putar, memang tidak jauh dari orang-orang yang ada di situ, kebanyakan yaitu petani rumput laut, Bung Jepri. Tapi saya nggak di situ. Ada apa namanya pembatas ya, supaya nggak mengganggu orang yang sedang bertani rumput laut gitu, Bung Jepri. Nah kebetulan di situ kan banyak pulau-pulau kecil tuh, Bung Jepri. Saya keliling di situ, Bung Jepri. Tiba-tiba perahu saya ya, ketek saya itu berhenti, Bung Jepri. Padahal dayung saya masih ada di tangan saya. Perasaan berat banget, Bung Jepri. Ternyata apa, Bung Jepri, yang saya lihat, ada sosok perahu cakep sekali, Bung Jepri. Perahunya mini. Dari pandangan mata saya, Bung Jepri, itu kurang lebih 4 meter lah, Bung Jepri. Kan berarti nggak jauh dari saya, Bung Jepri. Tapi saya lihat kayaknya nggak ada penumpangnya, Bung Jepri. Sepi. Dia bergerak sendiri, Bung Jepri. Nah, masuklah di suatu danau kecil yang terdapat pohon yang rindang, Bung Jepri. Nah, saya penasaran ceritanya, Bung Jepri. Akhirnya saya datang ke situ. Ternyata tidak ada, Bung Jepri. Apakah ini penglihatan saya yang kabur, apa gimana? Nah, di situ saya karena penasarannya, tiba-tiba begitu saya sampai nggak ada yang saya lihat tadi, saya merasa merinding, Bung Jepri. Masa iya kalau memang ada perahu di sini yang saya lihat tadi, kok ternyata kok nggak ada. Yang ada cuma pohon-pohon rindang gitu, Bung Jepri. Nah di situ saya langsung balik, Bung Jepri. Tadinya kan perahu saya sempat nggak bisa jalan. Udah sebisa-bisanya saya doa apa, akhirnya bisa jalan. Akhirnya saya melanjutin di mana adanya saya melihat perahu tersebut. Karena saya penasaran, ternyata di situ nggak ada. Yang terdapat hanya cuma pohon rindang yang melambai-lambai jatuh di mana adanya danau tersebut. Lantas saya berpikir kembali, Bung Jepri, apakah ini yang pernah diriwayatkan masalah Pulau Seribu banyak sesuatu ya, Bung Jepri? Di situ langsung saya merinding terus, Bung Jepri. Kalau saya ingat seperti itu, jangan-jangan nih perahu jadi-jadian yang saya lihat kali ya. Begitu saya melewati, setelah dari situ melihat sudah nggak ada, Bung Jepri. Kurang lebih barangkali 10 meter dari jarak situ ada suara, Bung Jepri. Hai manusia, kenapa kau pergi? Kalau kau penasaran denganku, disinilah di pohon rindang di danau yang ada. Datanglah kembali kalau kau ingin bergabung dengan kami. Disinilah dunia kami, yaitu danau
yang kami miliki. Apa maksudnya itu ya Bung Jepri? Saya berpikir kembali, ada suara tapi nggak tampak jelas. Wujudnya tidak ada, cuman suaranya doang Bung Jepri. Disitulah saya berpikir kembali Bung Jepri, wah jangan-jangan ini demit. Ini yang ada gue diseret kali ya. Saya langsung buru-buru Bung Jepri. Di saat saya lagi buru-buru mendayung, suara itu datang kembali Bung Jepri. Hai manusia, kenapa kau buru-buru jalan? Saya sudah memberi kesempatan, kalau kau ingin tahu dunia saya, dunia kami, disinilah di pohon yang rindang, kau akan tahu. Nah setelah saya kembali kepada kawan-kawan, saya tidak cerita Bung Jepri. Saya hanya memikirkan kejadian yang baru saja saya alami. Malamnya saya dimimpikan persis kejadian nyata Bung Jepri. Di situ baru saya ketemu. Itu orang banyak banget Bung Jepri di bawah pohon yang rindang. Ternyata di situ ada perumahan Bung Jepri. Padahal nyatanya aslinya waktu itu nggak ada Bung Jepri. Itu rumah mewah banget di situ Bung Jepri. Banyak orang lalu lalang pada melakukan kegiatan Bung Jepri. Lantas saya memandangi pada saat mimpi. Lantas hari kedua dimimpikan lagi. Ada sosok laki-laki tua mendekati saya. Dalam mimpi saya begitu Bung Jepri. Diberilah saya sesuatu Bung Jepri. Yaitu sesuatu yang bulat seperti kayak gundu gitu Bung Jepri. Nah gundu apa gitu, bentuknya gundu tapi nggak tahu barang apa itu, saya juga nggak tahu Bung Jepri dalam mimpi. Pada saat saya bangun dari tidurnya, saya duduk, saya memikirkan mimpi itu. Ternyata ya Bung Jepri, pada saat saya lagi merapikan tempat tidur, di bawah bantal terdapat yang saya katakan tadi, kedapatan gundu dari orang tua tersebut. Saya kaget terkejut, lantas saya ambil, saya amati baik-baik. Ini dalam mimpi saya kok ada di sini, berarti ini menjadi kenyataan ya. Apa yang sebenarnya? Lantas disitulah ada suara kembali Bung Jepri. Anak muda, sekalipun usia Anda baru 40, tapi jauh daripada usia saya yang sudah 200-an tahun. Ambillah, manfaatkan dengan baik. Itulah si telur puyuh bertuah. Wah, di situ saya kaget Bung Jepri. Dia bilang katanya, batu telur puyuh bertuah, gimana ceritanya ya? Kalau telur puyuh aja kan Bung Jepri ya. Saya kan orang awam, memang bentuknya kayak telur puyuh Bung Jepri, bulat. Kalau kenekeran kan bulat ya. Kalau ini agak lonjong, namanya telur ya. Memang persis banget kayak telur puyuh. Itu yang namanya telur puyuh bertuah. Nah setelah itu saya simpan Bung Jepri ceritanya, karena ada suara tanpa wujud. Udah saya simpan aja, nanti gimana caranya, apakah ada petunjuk kembali. Ternyata ada petunjuk Bung Jepri. Petunjuk juga hanya mengatakan, tengoklah si batu telur puyuh bertuah, kau akan tahu wujudnya dan manfaatnya. Begitu si telur puyuh itu yang dikatakan batu telur puyuh bertuah, saya tengok Bung Jepri, dia bercahaya Bung Jepri, warnanya kecoklatan hijau, cerah banget Bung Jepri. Tapi yang membuat saya bikin kaget lagi Bung Jepri, ternyata si telur itu yang berbicara. Seperti sebelumnya saya mendapatkan suara lewat telinga, sama yang ada di telur tersebut. Lantas saya bertanya, hei telur, wujud telur puyuh, siapa kau sebenarnya? Saya bingung. Ini saya kedapatan dari mimpi tapi menjadi kenyataan. Tolong ceritakan siapa kau sebenarnya. Sayalah si batu telur puyuh bertuah. Manfaatkan dengan baik. Dan jangan kau pernah berikan kepada siapapun, atau jangan sembarangan kau meletakkan si batu telur bertuah itu. Akan membahayakan apabila yang kedapatan orang jahat. Dia katakan begitu Bung Jepri. Ternyata pas seminggu kemudian Bung Jepri, ceritanya waktu saya habis sholat, saya penasaran, saya tengok tuh telur. Ternyata Bung Jepri,
saya kedapatan butiran-butiran telur yang sama tapi sebesar biji kedelai. Ternyata berlian Bung Jepri. Masya Allah Bung Jepri. Ini berlian dari mana ya? Ada 10 biji Bung Jepri. Di situ suara datang lagi Bung Jepri memandu saya. Hei anak muda, manfaatkan dengan baik. Usia Anda sudah setengah baya. Kalau menurut ukuran usia manusia, beda dengan saya bangsa gaib yang sudah 200-an tahun. Manfaatkan dengan baik. Jangan lupa sisihkan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan. Kau akan menjadi orang kaya, tidak pernah kekurangan lagi. Nah, disitulah Bung Jepri. Saya coba jual ke toko Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah. Ternyata bijian-bijian yang sebesar biji kedelai ternyata berlian Bung Jepri. Segede kedelai seperti apa sih Bung Jepri? Harganya mahal sekali, miliaran Bung Jepri. Saya bawa 3 Bung Jepri. Akhirnya sebagian saya beli sembako, serta amplopnya saya bagikan kepada orang fakir miskin, sehingga orang-orang pada bertanya-tanya, wah dapat mimpi apa gue? Kamu dapat rezeki banyak. Sampai saya membagikan sembako dan amplopnya. Saya cuma mengatakan simpel aja Bung Jepri. Setua ini saya sudah kepala 4, belum menikah. Saya memang sudah nazar, kalau saya dapat rezeki banyak, saya akan bagian kepada masyarakat. Saya katakan begitu Bung Jepri. Ini mohon maaf Bung Jepri, usia saya 40 tahun tapi belum menikah. Pernah sekali saya berpacaran tapi gagal pada saat usia 40 hingga sampai 20 tahun ke depan. Sampai saya usia 40 ini, sampai sekarang ini saya belum punya pasangan. Makanya saya sengaja memberikan sebagian harta saya kepada orang yang membutuhkan, termasuk anak yatim dan termasuk untuk berbagian kebaikan-kebaikan buat tempat ibadah gitu Bung Jepri. Saya terus terang Bung Jepri, saya sudah berangkat haji atas nama rezeki ini dari Allah, karena saya juga menginginkan dari dulu Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah pikiran saya, jiwa saya jadi tenang Bung Jepri. Dan saya lebih tafakur, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Barangkali saya memang sudah waktunya suruh sendiri saja, ya sudah, saya ikhlas saja Bung Jepri. Disitulah Bung Jepri, hingga sampai saat ini yang menjadi pikiran saya, yang pertama Bung Jepri, perahu apa itu yang saya lihat Bung Jepri, dan siapakah mereka sebenarnya yang ada di bawah pohon rindang itu. Padahal dalam mimpi saya di situ rumah gedung mewah, rumah perkampungan begitu Bung Jepri. Terus yang kedua, masalah saya kedapatan telur puyuh ya katakanlah. Kok menjadi kenyataan ada di bawah bantal Bung Jepri? Siapakah barang itu dari mana? Dan tiba-tiba saya kedapatan biji-bijian segede kedelai. Ternyata berlian Bung Jepri. Walaupun saya sampai saat ini sudah memanfaatkan barang tersebut Bung Jepri, tapi saya masih kepikiran, kepingin mengetahui riwayat ini dari mana dan apakah halal bila mana saya manfaatkan dengan baik. Dan yang kedua Bung Jepri, yang terpenting, apakah membahayakan buat saya? Ini terus terang sudah setengah tahun Bung Jepri. Alhamdulillah sih, alhasil saya tidak dimimpikan lagi dan saya sehat-sehat selalu. Hanya saja saya penasaran saja Bung Jepri, mohon pencerahan dan solusinya. Terima kasih atas simaknya. Atas saya Bung Jepri, saya Aji dari Purwokerto. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Aji yang ada di Purwokerto, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada saudara Aji yang temanya masalah Anda sendiri, yaitu riwayat yang ada di Pulau Seribu ya. Yang Anda lihat yang pertama, perahu itu adalah yang Anda lihat. Sebetulnya baik perahu maupun rumah penduduk yang ada Anda lihat, yang Anda lihat cuma hanya pohon-pohon rindang ya. Emang disitulah di Pulau Seribu itu banyak sekali, terutama yang Anda bicarakan lewat atensi. Disitulah memang ada rumah banyak sekali, yaitu
penduduk gaib yang ada di pulau tersebut. Untungnya Anda tidak berhenti dan mendekati di bawah pohon yang rindang. Yang dikhawatirkan Anda bisa masuk di dalamnya, tidak akan kembali lagi, apalagi Anda misalnya tidak ketahuan orang lain ya. Karena bangsa seperti itu, barang siapa yang menghampiri, menginjak di mana adanya di bawah pohon yang rindang yang terdapat adalah perumahan-perumahan penduduk gaib, Anda akan masuk di dalamnya dan tidak akan pernah kembali. Hal Dedemit lebih suka mengecoh manusia-manusia yang lemah, dan untuk berteman dengan mereka, bergabung dengan mereka, Anda terhipnotis, Anda tidak memikirkan masalah dunia nyata. Jadi Anda otaknya sudah tercuci, jadi pikiran Anda seperti kayak mereka, sama saja. Yang kedua, Anda bertanya telurnya dari mana. Kalau masalah telur dan Anda mendapatkan beberapa berlian yang ada ya, itu kembali kita pada diri kita sendiri. Anda belum nikah hingga sampai saat itu Anda tawadu ya, lebih mendekat daripada Allah. Itulah kelebihan-kelebihan Anda. Allah memberikan satu kelebihan kepada Anda, rezeki melalui telur tersebut yang dikatakan batu telur puyuh bertuah adanya ya. Jadi kalau Anda mengatakan dari mana, apakah ini halal? Yang pertama, Allah memberikan rezeki bermacam cara, saudaraku Aji. Jadi Anda tidak usah ragu, tetap Anda tawadu dan istiqomah, jalankan dengan baik ya, dan syukuri nikmat Allah, berkomunikasi dengan Allah, dijaga salat 3/4 malam ya. Dan masalah harta, berlian dan sebagainya, itu hak halal milik Anda. Allah memberikan rezeki bermacam cara ya, jadi tidak usah ragu lagi. Demikianlah saudara Haji yang ada di Purwokerto, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya, mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu juga kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Inilah saudara pendengar yang berbahagia, sekelumit kisah nyata yang dialami oleh saudara Haji dari Purwokerto yang ada di Pulau Seribu, adanya perumahan gaib yang ada di salah satu pulau adanya. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.